Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Saudaraku para pecinta channel Injil Habaget, semalam saya posting di komunitas channel Injil Habaget. Saya tulis kira-kira begini. Shalom saudaraku umat Kristiani dimanapun saudara berada. Barusan di TV One saya melihat debat panas antara Bang Rudi bersama Fadlizon. Ada juga ikut hadir orang Minang yang lain di situ. Debat mengenai rendang babi sangat memalukan. Bahkan sesama muslim mereka bisa ribut. Dan kata Fadlizon, tidak boleh ada masakan rendang babi kecuali untuk dikonsumsi sendiri, dikarenakan bisa melukai masyarakat Minang. Oleh karena itu, ayo saudaraku umat Kristiani yang saya hormati, mari kita boikot masakan Minang dan jangan pernah beli lagi masakan rendang Padang. Saatnya kita bersuara. Ada banyak sekali komentar teman-teman, komentar Bapak Ibu di sini ada 223 komentar. Ada yang berkata, masakan beragama mantap, berarti harus tambah jabatan di depak yang spesial ngurus masakan beragama. Semakin edan saja para pemilik kunci surga dan pengagum bidadari ini. Yang merasa jiwa nasionalis, toleran, harusnya ambil sifat tegas, boikot rumah makan Padang di sentero negeri ini. Intolerannya sudah keterlaluan. Makanan Padang aja harus beragama Islam. Bahkan banyak sekali komentar-komentar yang semacam itu Bapak Ibu di kolom komentar postingan di komunitas yang saya posting semalam. Memang benar Bapak Ibu, semalam saya melihat di TV One bagaimana mereka debat sendiri dan sesama muslim. Nah, mereka sangat keberatan ketika rendang Padang itu dipakai untuk dimasak daging babi. Nah, ini kalau kita melihat ya, ini sebenarnya memalukan sekali. Hal-hal kecil ini jadi perbincangan, jadi bahan sampai dibawa ke ranah hukum. Ini kan memalukan. Lalu kita bandingkan dengan bangsa dan negara luar. Bagaimana mereka sudah memikirkan jauh ke depan. Bahkan mereka sudah berpikir bagaimana bisa bikin matahari, bagaimana bisa bikin bulan, bagaimana kita bisa tinggal di sana, di planet-planet yang lain. Tetapi di bangsa dan negara kita, itu masih saja memikirkan hal-hal kecil yang tidak perlu sebenarnya dibahas. Maka saya mengajak teman-teman, ayo kita boikot. Jangan makan, apalagi kalau sering-sering makan masakan Padang Bapak Ibu. Itu bisa-bisa stroke. Karena kolesterolnya tinggi. Sangat tinggi kolesterol. Saya juga pencinta nasi Padang. Tetapi hari-hari ini saya benar-benar nek melihat itu semua. Ya, ayo kita harus sadar. Nah, memang Alkitab mengajarkan kita ampuni orang yang memusuhi kita. Ini bukan masalah ampun mengampuni. Tetapi kalau kita diam, maka semuanya akan kacau Bapak Ibu. Seperti gambar ini. Ini kan aneh sekali gambar ini. Ya. Ada gambar ini juga. Aneh kan? Aneh. Sangat aneh saudaraku. Benar-benar aneh bin ajaib. Kuitiau sapi mu'alaf ahuang. Ini kan benar-benar aneh. Tidak memakai nalar pikiran yang jernih, pikiran yang cerdas. Nah, tahun 2020 mereka juga sudah pernah melarang Alkitab dalam berbahasa Minang. Tidak boleh diterjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Minang. Apa sih yang ditakutkan? Kalau memang agama yang kita anut adalah agama yang rahmatan lil alamin, ditambah lagi di dalam Al-Quran dikatakan inna dina indullah Islam, agama
Yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Dan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Jadi apa yang ditakutkan? Allah saja berpihak hanya ke agama Islam. Sebenarnya tidak ada yang perlu ditakut-takutin. Tidak ada yang perlu ditakutin. Tidak perlu kita risau. Tidak perlu kita gelisah. Tidak perlu kita was-was takut. Ya kalau kita nggak mau makan ya jangan makan. Apalagi sudah dibuat di situ ini haram. Jelas ditulis haram. Ya jangan makan. Maka kita harus berpikir dengan akal yang benar-benar sehat. Berpikir secara kritis. Nah, tidak membuat kita hancur akidah, tidak membuat kita murtad. Ya, ketika ada orang yang memasak rendang babi. Fadlizon berkata semalam di TV One, tidak boleh bikin kecuali untuk dikonsumsi sendiri. Kalau untuk dijual tidak boleh. Nah, kalau begitu Bang Fadlizon, ajak teman-teman semuanya orang Minang, dipatenkan saja. Ini rendang Padang. Ya, rendang di mana tidak boleh makanan lain dimasak dengan rendang Padang. Masakan lain tidak boleh dimasak dengan rendang Padang, khusus nih orang Padang. Nah, maka Bapak Ibu para pencinta channel Baget, ayo kita boikot. Nggak usah makan. Banyak kok makanan yang lain, masakan yang lain. Tadi saya larang teman-teman untuk tidak makan lagi makanan itu. Teman-teman saya berkata begini, Bang Pendi, saya suka sekali masakan itu. Saya selama ini hampir tiap minggu makan makanan itu. Saya jawab, mulai hari ini tidak usah lagi makan. Kalau kamu sering-sering makan itu kolesterol tahu, saya bilang. Kolesterol karena itu lemak semua. Hati-hati jaga, saya bilang. Lalu saya memberikan pengertian kepada teman-teman yang ada. Akhirnya mereka tidak jadi makan. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu? Sesekali kita perlu bersuara. Bukan berarti kita melawan. Tidak ada yang perlu dilawan. Ya, kalau kita waras, kita mengalah. Yang waras mengalah. Nah, agama Islam adalah agama yang mayoritas di bangsa dan negara ini. Tetapi dengan masakan babi rendang itu jadi bahan gorengan yang berhari-hari ya belum kelar-kelar, yang membuat kita mendengar apa yang mereka bicarakan itu. Bahkan ada yang kepala daerah ikut menyoroti hal itu. Kalau MUI, Majelis Ulama Indonesia, ikut menyoroti hal tersebut, Bapak Ibu, bagi saya itu hal yang lumrah. Memang itu tugasnya dia, ya, tugasnya MUI itu. Tetapi kepala daerah dan anggota dewan ikut menyoroti hal itu. Ini kan tidak ada kerjaan. Kalau menyoroti supaya tidak terjadi kegaduhan di masyarakat, ya tidak masalah. Tetapi ketika disoroti justru menjadi dan menambah kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, ini yang jadi masalah. Nah, seharusnya direda masalah ini. Dan ini bukan masalah besar. Dan tidak terjadi masalah di sini. Karena tidak ada yang dirugikan di sini. Yang sangat lucunya Bapak Ibu, para ustadz, ya, sebagian ustadz yang suka menyoroti hal-hal semacam itu, termasuk anggota dewan yang suka menyoroti hal-hal semacam itu, mereka tidak pernah mempersoalkan bagaimana orang Muslim atau orang Minang yang bekerja sama orang kafir. Seharusnya mereka tetap soroti itu. Mereka tegaskan, tidak boleh kamu bekerja sama orang kafir. Jangan memakai barang kafir. Semuanya harus pakai barang merek dari Arab ataupun produk dari Arab Saudi. Di luar itu tidak boleh pakai. Nah, kalau kita lihat orang Arab pun memakai barang kafir. HP yang dipakai oleh orang Arab itu produk kafir. Hampir semua juga yang dipakai oleh orang Arab itu produknya orang kafir. Nah, jadi ini benar-benar perlu diperhatikan Bapak Ibu. Ayo
kita boykot masakan itu. Nggak usah lagi kita makan. Kolesterol, ingat kolesterol. Kalau lihat makanan itu, ya, ingat kolesterol. Ketika Anda ingin makan makanan itu, ingat kolesterol. Ketika Anda ingin membeli makanan itu, ingat kolesterol. Mengandung minyak, mengandung lemak yang sangat tinggi, yang sangat banyak. Jadi ingat kolesterol, sehingga membuat kita tidak jadi makan. Supaya mereka sadar diri. Nah, tidak sedikit-sedikit rasis terhadap makanan rasis. Saya baru tahu bagaimana agama saya dahulu, Bapak Ibu, setelah saya keluar dari agama Islam. Sebelum saya keluar dari agama Islam, saya tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Ditambah lagi, pada zaman saya itu internet belum seheboh sekarang. Ya, Google itu belum seheboh sekarang. Kalau sekarang kan sedikit-sedikit kita bisa cari di Google, kita bisa ketik di internet. Dan kalau kita melihat itu, apa yang tersembunyi selama ini itu dibukakan oleh Nabi internet. Ya, Nabi Google itu membukakan apa yang selama ini disembunyikan. Apa yang selama ini tidak dibuka dan ditutupi, itu semua tersingkap dan disingkapkan oleh Nabi Google. Ini khusus video ini untuk orang Kristen. Jangan lagi makan masakan itu. Kita juga tidak mati kalau tidak makan makanan itu. Kita tidak akan mati kalau tidak makan masakan itu. Justru akan menambah penyakit kalau kita sering-sering makan masakan itu, Bapak Ibu. Karena mengandung lemak yang sangat tinggi. Nah, kolesterol, minyaknya juga sangat tinggi. Nah, sehingga stroke. Jadi, khusus kepada umat Kristen, ayo kita boykot. Ini bukan masalah ampun mengampuni. Ampuni mereka, ampuni mereka. Bukan berbicara tentang ampun mengampuni di sini. Tetapi berbicara tentang kebenaran. Ini sudah rasis yang luar biasa. Masakan babi rendang Padang itu dibawa ke ranah hukum. Kalau kita tidak bersuara, ke depan Bapak Ibu akan lebih parah lagi. Agama Islam agama rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekalian alam. Ini hanya masakan saja tidak menjadi rahmat, apalagi yang lain. Ya, masakan saja tidak menjadi rahmat, apalagi yang lain. Jadi yang mencoreng agama Islam ya orang Islam itu sendiri. Dengan hal-hal seperti itu, hal-hal yang sepele. Nah, dibuat heboh, digoreng, segala macam. Oh, bikin malu. Syukur saya sudah keluar dari agama itu. Kalau saya masih berada di dalam agama itu, betapa malunya saya. Karena itu adalah hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan, jadi bahan debat oleh orang-orang yang kita anggap selama ini mereka adalah orang top di bangsa dan negara kita. Seperti Fadlizon kan orang top itu. Ya, top. Topnya di mana Bang Pendi? Saya tidak tahu, yang penting orang top ya. Yang penting orang top dia itu. Kalau saudara bertanya topnya di mana Bang Pendi, saya tidak tahu. Nah, tetapi ketika berbicara tentang rendang babi, ya, babi rendang Padang, waduh. Banyak orang hilang akal sehat. Banyak orang hilang akal sehat. Jadi, ayo jangan lagi makan masakan itu, khususnya untuk orang Kristen. Dimanapun saudara berada, jangan lagi makan, jangan lagi beli masakan itu. Ya, jangan lagi makan, jangan lagi beli masakan itu. Ya, masih ingat ya saudaraku pada tahun 2020. Nah, bagaimana ketika LAI terjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Minang, apa yang terjadi? Terjadi keributan juga. Ya, terjadi keributan. Nah, mereka merasa terancam. Saya tidak tahu, agama Islam kok sedikit-sedikit merasa terancam. Agama Islam sedikit-sedikit kalau saya melihat akhir-akhir ini merasa akidahnya dilecehkan. Padahal tidak ada orang yang melecehkan akidah Islam. Tidak ada orang yang melecehkan agama Islam. Tidak berani orang. Kan di Indonesia ini Islam itu adalah agama yang terbesar di antara agama-agama yang lain.
Tetapi mereka justru merasa terancam, justru merasa terzolimi, merasa dikucilkan, merasa dihina, merasa dinistakan, sehingga dibawa ke ranah hukum. Nah, ada juga bakpao muslim, Bapak Ibu. Nah, macam-macam aneh-aneh ini terjadi. Ya, jangan lagi makan masakan itu. Hati-hati kolesterol. Nah, lemaknya banyak. Hati-hati kolesterol. Saya ingatkan, hati-hati kolesterol. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam murtadin dan salam toleransi.